Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah perilaku konsumen yang beranggotakan Khairunisa, Anita Ratnasari, dan saya sendiri. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan presentasi kelompok kami mengenai tentang referensi kelompok atau kelompok acuan. Pertama yang akan saya jelaskan mengenai tentang pengertian referensi kelompok atau kelompok acuan. Kelompok acuan merupakan individu atau kelompok yang dijadikan tujuannya bagi seseorang dalam mengambil keputusan. Dan sedangkan menurut pengertian saya, referensi grup atau kelompok acuan merupakan individu atau kelompok yang berfungsi sebagai referensi seseorang dalam menentukan keputusan pembelian dan komunikasi serta dasar perbandingan dalam berperilaku. Baiklah, materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anita Ratnasari. Baiklah, poin yang kedua yaitu tentang tipe-tipe kelompok referensi. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan bentuk kelompok primer yang berperan penting dalam sosial keanggotaannya terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan produknya. Misalnya, seorang ibu itu mempunyai peran yang sangat kuat terhadap anak perempuannya dalam mengkonsumsi produk-produk makanan maupun dalam memilih produk kecantikan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan ibunya untuk mencontohkan kepada anaknya dalam memilih produk dan dalam berbelanja. Yang poin kedua yaitu kelompok persahabatan atau teman sebaya. Kelompok persahabatan atau teman sebaya ini merupakan bentuk kelompok informal. Keberadaan kelompok persahabatan atau teman sebaya ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, seperti bisa saling bekerja sama, bergabung dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kelompok persahabatan ini atau teman sebaya terbentuk biasanya karena adanya kesamaan seperti kesamaan hobi, kegemaran, kebutuhan sosial, serta kesamaan dalam sikap dan perilakunya. Yang ketiga yaitu kelompok sosial formal. Nah, di dalam masyarakat terdapat sekelompok orang-orang yang secara formal membentuk satu kelompok. Contohnya, misalnya kelompok arisan PKK, kelompok keagamaan, kelompok perkumpulan olahraga, kelompok kepemudaan, dan lain sebagainya. Nah, kelompok-kelompok ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap keanggotaannya. Yang keempat itu kelompok belanja. Suatu kelompok itu disebut sebagai kelompok belanja jika terdiri dari 2 orang atau lebih yang berbelanja bersamaan dalam satu waktu. Kemudian yang kelima yaitu adalah kelompok kerja. Bagi konsumen yang bekerja sebagian besar waktunya dihabiskan di tempat kerjanya. Nah, keterlibatan kelompok kerja ini menjadi hal yang sangat penting. Biasanya di sela-sela pekerjaan inilah kadang-kadang interaksi melalui komunikasi itu tidak hanya terbatas hanya pekerjaan saja, namun bisa berkenan dengan masalah sehari-hari, misalnya termasuk ke dalam perilaku berbelanja dan memilih atau membeli suatu konsumsi. Yang keenam yaitu ada kelompok gerakan konsumen. Nah, konsumen itu sangat mempunyai kesadaran atas hak-hak sebagai konsumen dan menyadari pentingnya kontrol terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Bisa membentuk suatu kelompok yang disebut sebagai kelompok gerakan konsumen. Baiklah, poin yang ketiga yaitu pengaruh kelompok referensi atau acuan terhadap pilihan konsumen. Terdapat 3 cara dasar di mana kelompok acuan ini mempengaruhi pilihan konsumen. Yang pertama ada pengaruh utilitarian atau normatif. Jadi, pengaruh utilitarian atau normatif itu yaitu pengaruh yang diberikan kelompok referensi melalui norma sosial. Pengaruh ini terjadi ketika individu mengikuti ketentuan kelompok acuan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau menghindari hukuman. Yang kedua yaitu ada pengaruh nilai ekspresif. Nah, pengaruh kelompok referensi ekspresif ini dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Makna kelompok referensi ini dapat mempengaruhi pengaruh kognisi dan perilakunya.
termasuk dalam kegiatan pembelian. Nah, jadi pengaruh nilai ekspresif yaitu merupakan pengaruh yang diberikan kelompok referensi melalui fungsinya. Nah, pengaruh nilai ekspresif ini terjadi ketika individu merasa turut memiliki dan membentuk nilai dan norma dari suatu kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengaruh informasi. Nah, kelompok referensi informasi ini mempengaruhi pengiriman informasi atau memberikan informasi yang berguna kepada konsumen tentang diri mereka sendiri, orang lain, atau aspek lingkungan fisik. Jadi pengaruh informasi terjadi jika kelompok acuan akan mempengaruhi konsumen karena kelompok acuan ini mempunyai pengetahuan. Nah, pengaruh informasi ini terjadi ketika seseorang atau individu meniru perilaku dan pendapat dari anggota suatu kelompok acuan atau kelompok referensi ini yang memberikan informasi yang berguna. Jadi pengaruh informasi ini adalah seseorang yang bisa mempengaruhi seseorang itu dalam memilih atau berperilaku konsumen dengan baik. Dari selanjutnya yaitu D, model proses pengaruh individu. Yang pertama itu ada kebutuhan, di mana setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, disinilah letak perilaku konsumen itu berbeda-beda juga. Yang kedua itu ada sasaran, di mana itu adalah perilaku konsumen itu berdasarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para konsumen, serta adanya pengaruh positif dan negatif, di mana pengaruh positif dan negatif ini dapat melalui orang lain. Yang keempat yaitu ada motif rasional versus emosional, di mana adanya beberapa pakar perilaku konsumen itu ada yang berdasarkan rasional atau kebutuhan, sedangkan emosional itu hanya sebatas tentang emosi saja. Yang terakhir, kebutuhan dan sasaran berbeda-beda antar individu, di mana kebutuhan dan sasaran setiap orang itu berbeda-beda dan tidak dapat disamakan satu sama lain. Selanjutnya yang E, dampak komunikasi dengan kata dan percakapan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama itu ada pengaruh lisan. Yang kedua, yang pengaruh lisan ini merupakan konsumen tidak mempunyai informasi yang cukup untuk membuat pilihan yang terinformasi secara memadai. Yang E, dampak komunikasi dengan kata percakapan terhadap perilaku konsumen. Yang pertama itu ada pengaruh lisan, di mana konsumen tidak mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Yang kedua, produknya itu kompleks. Yang ketiga, orang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi produk. Yang keempat, sumber lain dirasakan mempunyai kredibilitas rendah. Yang selanjutnya itu ada tentang dampak percakapan, di mana perilaku konsumsi adalah fungsi dari siapa kita sebagai individu, pikiran, sikap, dan pola perilaku yang menentukan apa yang kita beli. Terima kasih, sekian dari materi kami dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.